Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Irfa Karostin dari kelas 1C dengan NIM 213307061. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan cloud computing. Yang pertama ada penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Pengertian telemedicine. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization mendefinisikan pengertian telemedicine sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang berada dalam kondisi yang jauh dari fasilitas kesehatan. Jenis praktik telemedicine. Menurut WHO, praktik telemedicine bisa dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi online. Dengan telemedicine, asinkronis data pasien bisa dikirim lewat email kepada dokter. Lalu dokter mempelajari data itu untuk kemudian menyampaikan diagnosis. Sedangkan telemedicine sinkronis dilakukan dengan cara interaktif secara langsung, misalnya lewat video call. Jadi, baik dokter maupun pasien dapat berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski demikian, data pasien dapat lebih dulu dikirim ke dokter untuk dijadikan dasar diagnosis yang melengkapi konsultasi online. Gimana sih susunan atau isi telemedicine itu? Jadi, umumnya telemedicine merupakan kombinasi dari yang pertama, simpan dan teruskan. Maksudnya ini adalah data medis pasien dikumpulkan dan ditransmisikan ke tenaga medis untuk pemeriksaan. Dan yang kedua, itu ada pengawasan jarak jauh. Ini maksudnya bermanfaat pada manajemen penyakit kronis dengan menghemat waktu dan biaya. Dan yang ketiga, ada komunikasi interaktif. Ini konsultasi dan pemeriksaan oleh tenaga medis secara real-time. Kemudian ada penerapan telemedicine. Yang pertama, memiliki kesempatan yang sama untuk konsultasi kesehatan. Sebelum era teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, orang yang tinggal di kota kecil atau terpencil lebih sulit untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah, setelah ada telemedicine, banyak negara telah menjadikan teknologi ini sebagai salah satu program kesehatan nasional. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Sebagian besar puskesmas memiliki dokter umum dan perawat sebagai tenaga medis. Namun, kadang konsultasi dengan dokter spesialis tetap dibutuhkan pada kondisi penyakit tertentu. Dulu pasien harus dirujuk ke kota besar untuk bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis. Hal ini tentu memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Sekarang, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat konsultasi bisa dilakukan secara online dari puskesmas tempat. Pasien jadi bisa ditangani dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga, pemantauan penyakit kronis lebih akurat. Penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dengan memanfaatkan telemedicine, pengidap penyakit tersebut bisa dipantau dengan lebih intensif dan akurat. Lalu, pemantauan gula darah dan tekanan darah tak hanya dilakukan saat pasien bertatap muka dengan dokter, melainkan dapat dipantau setiap harinya melalui aplikasi tertentu. Hal ini membuat penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dapat dikendalikan dengan lebih baik. Yang keempat, mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Secara jangka panjang, teknologi pengobatan jarak jauh dapat mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Dengan ini, pasien bisa ditangani lebih cepat sehingga resiko komplikasi penyakit lebih rendah. Orang yang sakit tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dokter dan biaya transportasi pun akan berkurang. Penerapan cloud computing yang kedua adalah pada bidang transportasi.
Sistem transportasi, khususnya angkutan umum, sangat diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan angkutan orang maupun barang. Sistem informasi angkutan umum berbasis website serta penggunaan teknologi cloud computing untuk menyimpan data menjadi alternatif yang paling efektif saat ini. Dengan sistem transportasi online berbasis cloud computing dapat melakukan penghematan biaya operasional pada sistem informasi yang dibangun dan dapat dengan mudah memonitoring dari satu server sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan informasi trayek lalu lintas. Data juga dapat diakses secara real-time kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi khususnya ketika terjadi bencana alam. Penerapan teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas karyawan dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data khususnya bagi lebih dari 3.500 awak pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan tersebar di seluruh dunia. Tentunya ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan. Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan, antara lain layanan passenger service system atau PSS, khususnya reservasi, check-in, Garuda Miles, keuangan, pelayanan penjadwalan, dan rotasi seluruh pesawat dan awak pesawat Garuda Indonesia. Yang ketiga, ada penerapan teknologi pada bidang pendidikan. Ini e-learning. Penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan pastinya berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dengan cara pengaksesan file di server menggunakan internet. Kegiatan belajar mengajar di mana adanya kegiatan memberikan dan mendapatkan informasi dari pengajar dan pelajar. Kegiatan ini pastinya membutuhkan tatap muka langsung, namun dengan adanya cloud computing, kini antara pengajar maupun pelajar dapat melakukan belajar mengajar di mana saja. Kini antara pengajar dan pelajar tidak membutuhkan lagi yang namanya tatap muka. Perkembangan perusahaan IT di Indonesia di dunia sudah jauh mengalami lompatan teknologi, mulai dari pemanfaatan internet secara lokal dan pendidikan sehari-hari. Di dalam dunia pendidikan ada sebuah tren yang sudah berjalan saat ini, yaitu model pembelajaran jarak jauh atau seringkali disebut dengan e-learning. Sekarang banyak sekolah dan institusi pendidikan yang memanfaatkan e-learning untuk mendidik. Salah satunya adalah Politeknik Negeri Madiun. Politeknik Negeri Madiun menyediakan e-learning supaya mahasiswa dapat melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan perangkat komputer, pembelajaran formal dan informal, pembelajaran yang ditunjang oleh para ahli di bidang masing-masing, di mana e-learning ini pastinya memudahkan para mahasiswa untuk mengakses banyak materi untuk banyak mata kuliah. Google Apps for Education. Pihak Google juga turut menyediakan layanan cloud computing berbasis pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Google Apps, suatu layanan yang disediakan oleh Google. Google Apps merupakan kumpulan berbagai aplikasi Google yang secara terintegrasi dapat digunakan oleh sebuah komunitas umum bisnis pendidikan dan lembaga non-profit. Google Apps terdiri dari 3 macam, yakni Google Apps gratis, Google Apps untuk bisnis, berbayar tetapi dengan fitur yang lebih, Google Apps untuk pendidikan, gratis bagi lembaga pendidikan dan lembaga non-profit dengan fitur yang menyerupai Google Apps bisnis. Google Apps untuk pendidikan
atau Google Apps for Education ini menawarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan sebuah solusi hosting gratis untuk mengelola email, chat, kalender, berbagi dokumen, dan lain-lain. Google sendiri menyebut layanan ini sebagai sebuah solusi komunikasi dan kolaborasi yang terintegrasi, communication and collaboration solution. Salah satu fiturnya yaitu Google Video for Education. Ini adalah sebuah solusi dalam penempatan hosting dan berbagi video yang memungkinkan sekolah dan organisasi lainnya untuk menggunakan video sebagai media efektif untuk komunikasi dan kolaborasi online yang bersifat internal. Terima kasih. Itulah penerapan cloud computing pada bidang kesehatan, transportasi, dan juga yang terakhir pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.